Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Majelis Jemaat GKI Kuitang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Kuitang. Kiranya persekutuan hari ini boleh membawa berkat dan sukacita bagi kita sekalian. Berikut akan dibacakan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, peneguhan penatua baru. Peneguhan penatua baru yang sedianya dilaksanakan pada Minggu 5 April 2020 ditunda pelaksanaannya sampai dengan kebaktian dapat dilakukan kembali seperti biasa di gereja. Dengan demikian, maka penatua yang sedianya selesai masa pelayanannya bersamaan dengan peneguhan penatua baru tersebut akan diperpanjang juga masa pelayanannya sampai dengan dilakukan peneguhan penatua yang baru. Warta kedua mengenai kebaktian. Sehubungan dengan situasi dan kondisi terkait wabah virus corona COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Kuitang mengalihkan seluruh kebaktian yang biasa dilakukan di gereja menjadi kebaktian keluarga, baik kebaktian umum maupun kategorial, seperti sekolah minggu, kebaktian remaja, dan kebaktian pemuda di semua tempat ibadah pada lingkup GKI Kuitang. Pengalihan menjadi kebaktian keluarga ini diperpanjang sampai dengan Minggu 31 Mei 2020. Kebaktian Minggu GKI Kuitang dengan format kebaktian keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing atau bisa juga mengikuti panduan melalui kanal YouTube GKI Kuitang. Jadwal pelayan firman kebaktian Minggu GKI Kuitang. Tanggal 3 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta Guru Jatmiko Septapianus. 10 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta Agus Mulyono. 17 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta Lindawati Niman. Warta ketiga, kolekte. Hari ini Minggu 3 Mei 2020 akan diedarkan satu kantong persembahan, yaitu untuk pelayanan umum gerejawi. Warta keempat, pengumpulan persembahan bulanan. Minggu ini kita telah memasuki minggu pertama bulan Mei 2020. GKI Kuitang mengadakan pengumpulan persembahan bulanan. Oleh karena itu, Majelis Jemaat GKI Kuitang mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah melalui persembahan bulanan dapat dimasukkan dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja. Penggalangan dana untuk dampak COVID-19. GKI Kuitang mengadakan penggalangan dana bagi jemaat GKI Kuitang yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Persembahan minggu, bulanan, dan atau penggalangan dana COVID-19 dapat ditransfer melalui rekening Mandiri nomor rekening 1230009201835 atas nama Majelis GKI Kuitang. BCA ASA nomor rekening 5320159.000 atas nama Gereja Kristen Indonesia, dan juga bisa melalui Bank BNI atau Bank Artagrahan atas nama Majelis GKI Kuitang atau Gereja Kristen Indonesia Kuitang. Untuk memudahkan pengecekan persembahan, mohon ditambahkan persembahan bulanan Mei, tambahkan angka 5 pada jumlah nominal. Misalnya contoh 1.005 rupiah. Untuk penggalangan dana dampak COVID-19, tambahkan angka belakang 19 pada jumlah nominal, contoh 10.019. Jika tidak ada penambahan angka pada jumlah nominal, maka persembahan akan diperuntukkan sebagai kantong persembahan pertama untuk pelayanan umum gerejawi. Warta ke-6, pengumpulan dana celengan aksi Paskah. Bagi warga jemaat
yang masih ingin menyampaikan kotak celengan aksi Paskah secara langsung ke kantor gereja bisa diserahkan pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 9 pagi sampai 16 waktu Indonesia Barat. Demikian warta Jemaat Minggu 3 Mei disampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum ibadah hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 kita mulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kiranya persekutuan yang hangat hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kehangatan persekutuan itu dapat menambah kegairahan kita semua untuk bersekutu dalam ibadah minggu ini. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Saudaraku, ibadah Paskah keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang bijak mengatakan, "Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why we call it present." Hari kemarin adalah sejarah. Besok adalah sebuah misteri. Hari ini adalah pemberian. Itulah mengapa ia disebut hadiah. Hari ini adalah the between, sang pengantara hari kemarin dan besok. Kiranya kita dapat mewarnai perjalanan setiap hari sebagai bentuk sebuah present atau hadiah. Hari ini kita akan belajar dari Sang Pengantara Agung, Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk kita semua. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku,
tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami datang padamu membawa segala pergumulan dosa yang setiap hari, setiap saat kami lakukan. Betapa sering kami mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati sesama kami, karena kami mudah berkata-kata, tapi kurang memikirkan sebelumnya. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kesombongan keluar dari mulut dan sikap kami. Seringkali kami merasa yang paling benar. Kami tinggi hati. Ampuni kami ya Tuhan. Beri kami penguasaan diri dan hikmat yang daripadamu. Seringkali kami mencari-cari alasan untuk tidak mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu. Ampuni dosa kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang setia dan adil akan mengampunkan kita. Mazmur 116 ayat 5-7 menjadi penegasan Tuhan akan pengampunannya yang demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus segala-galanya setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa memohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Doa akan kita naikkan dengan ragam pelengkap Kidung Jemaat 270, isilah mataku dengan citra salib-Mu. Mari kita berdoa. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku.
Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya berharap kita semua pada hari Minggu ini dalam keadaan yang sungguh amat baik karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Dan di dalam ibadah kali ini kita akan bersama-sama bergumul dengan sebuah tema, Yesus adalah pintu. Saya yakin dan percaya, saudaraku, tidak ada seorang pun di antara kita yang belum pernah melihat pintu. Karena pintu rasanya menjadi sebuah barang yang sangat biasa kita lihat sehari-hari. Dan setiap rumah yang kita tinggali pasti memiliki pintu. Rumah Anda dan tempat tinggal saya tentunya juga memiliki pintu. Satu sisi, saudaraku, pintu itu bisa berfungsi sebagai penghalang. Penghalang dari luar masuk ke dalam. Atau sebaliknya, pintu itu bisa menjadi penghubung antara apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar. Tinggal bagaimana kemudian kita akan mempergunakan atau menempatkan fungsi pintu tersebut. Fungsi pintu betul-betul akan menjadi penghalang jikalau orang yang ada di dalam rumah itu melihat menempatkan pintu itu sebagai penghalang supaya pengaruh-pengaruh yang ada di luar tidak bisa masuk. Namun efek negatifnya adalah orang yang ada di dalam akhirnya menjadi eksklusif dan tidak terhubung dengan dunia luar karena ada pintu. Tetapi sebaliknya, orang yang menempatkan pintu sebagai sebuah penghubung, maka pintu tersebut memiliki fungsi yang indah, yaitu menjadi tempat pertemuan atau mempertemukan apa yang ada di luar dengan apa yang ada di dalam. Yang di dalam ketika mau berhubungan dengan yang di luar harus melewati pintu. Sebaliknya, yang ada di luar ingin masuk ke dalam harus juga melewati pintu. Nah, pintu sebagai penghubung ini sekaligus juga menjadi pintu yang boleh menyaring banyak hal, baik yang akan masuk ataupun yang akan keluar. Disinilah kita berbicara tentang pintu. Nah, dalam kaitan inilah, saudaraku, Tuhan Yesus berbicara tentang pintu.
Tetapi pintu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini tentu saja bukan pintu seperti ada di dalam rumah kita, tetapi pintu ini dikaitkan dengan proses penggembalaan domba di padang gurun atau di padang penggembalaan yang biasa dilakukan oleh para gembala Israel. Jadi bagaimana peran pintu atau peran gembala sebagai pintu, saudara bisa melihat gambar berikut ini. Dari gambar tadi kita melihat, saudaraku, bahwa ketika Yesus berbicara tentang aku adalah pintu, maka Yesus meletakkan diri persis ada di depan tempat masuk, ruang di mana gembala-gembala itu menginap di malam hari. Ya, jadi jelas konteksnya adalah konteks padang pengembalaan, konteksnya adalah konteks pengembalaan domba orang-orang Israel. Kita tahu, saudaraku, baik dalam kisah perjanjian lama ataupun sampai dengan hari ini, ketika orang Israel atau orang Yahudi menggembalakan domba, mereka tidak mengembalakan dalam waktu sehari dua hari. Kadang-kala mereka harus mengembalakan itu dalam waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, ketika malam tiba, biasanya gembala itu akan menempatkan domba-dombanya di tempat penampungan sementara. Nah, tempat penampungan sementara domba-domba inilah yang sering kali tidak memiliki pintu yang permanen. Nah, disitulah para gembala biasanya menempatkan diri ya sebagai pintu. Jadi, ketika malam hari domba akan keluar, otomatis dia akan melewati sang gembala, sehingga sang gembala tahu kalau dombanya itu akan keluar. Sebaliknya, kalau ada binatang atau ada hewan lain yang akan masuk, maka harus melewati gembala terlebih dahulu. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus berbicara tentang orang yang masuk tidak melewati pintu, itu adalah pencuri, jelas. Karena di dalam ruang penampungan sementara pengembalaan domba di padang ini, saudaraku, orang harus masuk melewati pintu, harus melewati gembala. Oleh karena itu, para pencuri biasanya akan mencari sisi atau mencari celah yang kosong supaya dia bisa mengambil domba-dombanya. Dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu dan dia tidak ingin domba-dombanya hilang dari kawanannya. Makanya dengan jelas Yesus katakan, aku adalah pintu. Posisi Tuhan Yesus yang menempatkan diri sebagai pintu jelas seperti digambarkan dalam gambar tadi, saudaraku. Sehingga Yesus di ayat yang ke-7 dan selanjutnya mengatakan, aku adalah pintu menuju kepada domba itu. Dan sebaliknya, domba akan bisa keluar jikalau harus melewati pintu itu. Nah, di satu sisi, saudaraku, kita melihat di sini bagaimana peran pintu itu. Ya. Pintu itu, saudaraku, jelas akan menjadi penghalang atau pelindung bagi domba-domba. Artinya, di dalam tempat penampungan sementara pengembalaan di padang, domba-domba itu akan sangat terjaga. Sangat-sangat terjaga oleh gembala. Nah, di satu sisi ini kita dapat melihat bagaimana janji Tuhan Yesus yang boleh mengatakan aku adalah pintu, jelas mau mengatakan kepada kawanan domba Allah, yaitu Anda dan saya, bahwa kita terlindung. Kita betul-betul ada di dalam perhatian Tuhan. Kita ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena sang pintu ini, yaitu Tuhan melindungi domba-domba dari kawanan pencuri. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah pintu menuju ke domba itu, artinya pihak luar atau pengaruh apapun dari luar, ketika dia akan masuk ke dalam domba itu, maka filternya, saringannya adalah sang pintu itu. Yesus yang akan menjadi pintu, Yesus yang akan menjadi penghalang. Nah, dengan demikian, saudaraku, kita dapat tahu domba-domba yang ada di dalam penampungan sementara itu betul-betul terjamin keamanannya. Nah, ketika pagi tiba, sebelum domba ini akan melompat keluar, tentu dia harus melewati sang pintu ini. Nah, artinya di satu sisi sekarang sang pintu itu akan berfungsi menghubungkan domba yang ada di dalam kepada padang penggembalaan. Nah, sehingga kalau kita mengingat, saudaraku, Mazmur 24 misalnya, ketika Tuhan melalui Daud ya menyatakan dia adalah gembala yang baik,
Tuhan adalah gembala, maka posisi sang gembala ini ada di depan domba. Karena sang gembala inilah yang akan membawa domba-domba ini menuju ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Artinya, ketika pagi tiba, maka sang gembala bangun dan memanggil domba-domba dan kemudian menuntun domba-domba itu ke air dan rumput yang baik bagi domba-domba. Nah, artinya sang pintu ini sekarang akan berjalan di depan domba-domba itu, menuntun domba-domba itu kemana? Ke arah kebaikan. Kalau meminjam segala hal yang baik dalam Alkitab, maka sang gembala ini akan menuntun kepada rancangan damai sejahtera Allah, yaitu kehidupan, di mana di sana ada air yang tenang dan rumput yang hijau. Kesanalah para domba itu mengikuti gembala, dan kesanalah para domba itu akan dibawa oleh sang gembala. Itulah sebabnya, saudaraku, di ayat yang ke-9 sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan bahwa akulah pintu, barang siapa melewati pintu itu, dia akan masuk dengan selamat. Dan siapa yang melewati itu untuk keluar, maka dia memperoleh kehidupan. Jadi jelas sekali, saudaraku, bagaimana peran pintu ini. Sang domba sangat-sangat bergantung dengan peran pintu tersebut. Dan ketika Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai pintu, maka jelas sebuah janji yang sekali lagi disampaikan kepada para murid dan kepada para pendengarnya, bahwa siapa yang mendengarkan Yesus, siapa yang akan melewati pintu itu, dia akan memperoleh keselamatan dan kehidupan. Nah, artinya ketika kemudian kita menghubungkan ini dengan Yohanes pasal 14 yang menegaskan di sana bahwa aku adalah jalan. Nah, ini akan kita lihat korelasinya dengan sangat jelas. Sang pintu ini membawa kepada keselamatan dan sang pintu ini akan membawa kepada kehidupan. Nah, mungkin kita bertanya, apakah dijamin bahwa domba-domba ini akan mengikuti sang gembala untuk mencapai keselamatan ataupun juga kehidupan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah penelitian disebutkan dengan jelas bahwa domba-domba itu begitu mengenal gembalanya. Kita bisa saksikan video berikut ini. So, let's see if they come. Sheep, come. Oh, sheep, let my sheep go. Sheep, please come. Sheep, come. Sheep, my sheep won't come. Okay, let my sheeple go. Oh, sheep. David, this is not working. They don't know my voice. So here you go. Here's your chance. Can you get those sheep over here? Yes, sir. Come on, sheep. Hey! Hey! Come on, sheep. Hey! Hey! Come on, sheep. Come on. Hey! Ya, melalui video tadi jelas digambarkan. Artinya domba yang mengenal gembalanya tentu akan mengikuti gembalanya. Nah, artinya kalau domba itu ada di dalam kawanan, domba itu sudah keluar masuk melewati pintu, tetapi kemudian tidak mendengarkan sang gembala. Pertanyaannya adalah, permasalahannya ada di mana? Jangan-jangan pasti ya permasalahannya ada di domba tadi. Ya, karena domba ini ternyata mengenal sang gembala, tetapi dia tidak mau mendengarkannya. Akhirnya dia tersesat. Akhirnya dia hilang atau berhasil dicuri oleh pencuri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sebuah gerak yang luar biasa. Sang pintu ini bisa dikatakan sebagai the between, yang mengantarai dalam dan luar atau luar dan dalam. Jadi gerak dari luar menuju atau gerak dari luar itu melewati pintu itu, maka akan tersaring. Sehingga hal-hal yang baiklah yang akan diperoleh, yang akan dinikmati, yang akan dirasakan oleh domba-domba yang ada di dalam kawanan, dalam penampungan itu.
Sementara saudaraku, the between itu, sang pintu itu, sang pengantara itu yang akan menuntun domba menuju kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Jadi geraknya adalah gerak keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kemudian di dalam penggambaran sang pintu, the between ini jelas menunjukkan posisi gereja sebetulnya. Gereja yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja yang memegang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seringkali saudaraku kita menjumpai gereja-gereja yang justru bersikap sebagai pintu yang tidak mau terbuka. Artinya justru menjadi eksklusif. Artinya justru kemudian umat Kristen menjadi umat yang eksklusif, yang tidak mau melihat keluar, yang tidak mau berelasi keluar. Nah, kalau kita menempatkan semacam itu, saudaraku, dalam eksklusivitas yang tinggi, berarti kita keliru ketika kita memahami tentang Kristus yang adalah pintu. Sebaliknya, jikalau kemudian gereja bersikap karena mengimani Kristus, maka terbuka lebar untuk segala sesuatu, dan ini menjadi persoalan, saudaraku. Lantas semuanya masuk tanpa filter. Semua masuk, semua pengaruh-pengaruh duniawi masuk tanpa filter. Ini juga keliru. Sebab jelas dikatakan di sana bahwa masuk ke dalam keselamatan, keluar ke dalam kehidupan. Artinya, domba-domba Allah yang dipanggil ke dalam melewati sang pintu itu, maka sesungguhnya dia belajar apa arti keselamatan. Arti berada di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika pintu ini terbuka, maka siapa yang memimpin? Yang memimpin adalah gembala yang baik tadi, yaitu Kristus Yesus. Sehingga ketika pintu terbuka, maka sekali lagi filternya tetap Kristus. Tolok ukurnya, cara pandangnya tetap menggunakan tolok ukur dan cara pandang Kristus. Tidak bisa cara pandang dunia atau cara pandang yang sembarangan. Oh, tidak bisa. Ya. Sehingga pengaruh-pengaruh luar harus dilihat sekali lagi. Pengaruh-pengaruh di luar harus kemudian diseleksi sekali lagi. Mana yang baik, mana yang bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan gereja, dan mana yang tidak. Kadangkala saudaraku gereja tidak selektif tentang hal ini. Asal baik, asal menarik, kemudian langsung dimasukkan. Oh, hati-hati. Filternya tetap Kristus. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat sang between, kita melihat sang pintu yang ada Kristus, yang ketika kita masuk ke dalam kehidupan dunia, dia yang memimpin, maka yang dibutuhkan para domba ini adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara sang gembala. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki oleh sang gembala. Melihat dengan jelas, melihat dengan jeli kemana sang gembala ini menuntun kita. Apakah ke kanan, apakah ke kiri, apakah lurus, apakah menuruni lereng, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, saudaraku, sang gembala ini pasti akan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Kembali kepada Yesus yang adalah pintu ini, saudaraku. Terlebih lagi ketika saat ini kita memasuki Paskah yang keempat. Kita kembali diingatkan, kita kembali diteguhkan, kita kembali dimantapkan akan iman percaya kita. Bahwa dia yang bangkit sungguh-sungguh memberikan pengharapan dan janji perlindungan serta janji keselamatan serta kehidupan. Apa yang dikatakan para malaikat kepada perempuan yang datang ke kubur jelas. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Artinya, janji inilah yang harus kita pegang, harus kita bawa, harus kita imani, harus terus kita hidupi dan pelihara dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sang pintu inilah yang memberikan jaminan sungguh-sungguh kepada setiap kita. Jaminan kehidupan, jaminan keselamatan. Ketika kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, maka peran gembala seperti yang digambarkan dalam Mazmur 23 akan sangat jelas. Ketika aku terluka, ketika aku ada sakit, maka dia memelihara aku, mencurahi aku dengan minyak. Ada sebuah pemeliharaan. Bahkan dia menjaga aku dengan gada yang luar biasa. Karena memang peran sang pintu itu menjaga kita, saudaraku. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita bergerak keluar, maka sang pintu yang adalah gembala yang agung ini akan menjadi panutan kita. Akan menjadi role model kita. Karena dengan kita mengikuti role model itu jelas seperti saya katakan tadi, air yang tenang dan rumput
yang hijau. Artinya, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan berbagai macam tantangan, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan, maka Yesus Sang Gembala yang sekaligus juga adalah Sang Pintu ini yang akan menuntun kita dalam perjumpaan-perjumpaan dengan dunia sekitar kita, saudaraku. Setidaknya, kita akan diasah nurani kita. Kita akan diasah kepekaan kita untuk mensikapi situasi dan kondisi yang ada di hadapan kita. Apakah kita akan mengikuti flow atau arus dunia atau sebaliknya? Kita akan menunjukkan kebenaran Tuhan di dalam pemikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kita. Atau ketika kita menghadapi situasi dan kondisi di mana orang-orang membutuhkan keadilan, di mana orang-orang membutuhkan bantuan dan pertolongan, di mana kita akan bergerak sesuai dengan role model kita. Apa yang kira-kira Kristus lakukan ketika berjumpa dengan situasi di tengah ketidakadilan dan di tengah orang-orang yang butuh pertolongan. Tentunya kita akan memberikan bantuan di mana perlu sesuai dengan yang diajarkan oleh sang role model itu. Artinya, kehidupan yang akan diberikan itu bukan lantas hanya menjadi milik kita saja, tetapi juga harus disebarkan kepada orang-orang lain, supaya orang lain pun ikut merasakan kedamaian, merasakan berkat dari Sang Pintu yang adalah Kristus Yesus itu sendiri. Saudaraku, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19, kita sekali lagi diingatkan melalui renungan atau khotbah pada saat ini, Yesus Sang Pintu. Di manakah posisi kita sebagai gereja Tuhan? Apakah kita akan menutup pintu kita rapat-rapat, sehingga kita tidak perlu tahu, tidak perlu peduli, tidak perlu mengulurkan tangan dengan berbagai macam pergumulan dunia yang ada terjadi sekarang ini? Atau sebaliknya, melalui pintu itu, kita dapat melihat apa yang sesungguhnya dunia butuhkan, apa yang sesungguhnya dunia perlukan. Sehingga kita mampu bertindak, kita mampu bersikap, kita mampu mengulurkan tangan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan jikalau berada di tengah-tengah situasi semacam ini. Saudara masih ingat gambar yang saya bawa atau saya munculkan ketika Jumat Agung yang lalu? Gambar ini. Gambar tadi, saudaraku, kembali mengingatkan kita bagaimana kasih dan cinta serta perhatian Tuhan Yesus kepada dunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yesus yang menggunakan stetoskop tanpa alat perlindungan diri, sedang memeluk bahkan mungkin menggendong pasien COVID-19 yang diselimuti bendera berbagai macam bangsa di dunia ini, menunjukkan keperpihakan Tuhan kepada pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia. Artinya, saudaraku, kalau Tuhan Yesus saja digambarkan sebagai Tuhan yang memeluk pasien COVID, bukankah Dia Sang Pintu itu mengajak kepada kita untuk membuka pintu kita, untuk melihat keluar, bahkan terlibat di luar, memberikan bantuan di mana perlu, memberikan apa yang bisa kita berikan, memberikan apa yang bisa mampu kita persembahkan. Karena dengan demikian maka kita memuliakan dan memuji nama Tuhan. Di sisi yang lain, saudaraku, kita juga melihat Sang Pintu itu mengajak kita juga untuk berkreasi dengan positif. Gereja mungkin tutup, tetapi saudaraku, sadarkah kita bahwa ribuan, bahkan jutaan altar-altar keluarga bermunculan di mana-mana, menunjukkan bahwa Kristus tetap hadir, Kristus tetap dimuliakan, Kristus tetap peduli dan terlibat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, kreativitas dibutuhkan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Gereja dipanggil bukan untuk menutup diri, tetapi membuka diri dengan berbagai macam hal yang positif bisa kita gunakan. Hal-hal yang bisa kita aplikasikan di tengah-tengah kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi ini, mampu kita manfaatkan untuk tetap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka kita boleh menjadi gereja yang terbuka. Bahkan bukan hanya gereja terbuka, tetapi gereja yang cair. Cair untuk dapat mensikapi dan menilai situasi yang terjadi saat ini untuk bertindak dengan baik, bertindak dengan benar. Sang Pintu itu akan menjadi sang penolong, sang pembimbing, sang penuntun kita untuk kita boleh menghadirkan berkat dimanapun kita berada. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergetar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Segala benua dan langit penuh dengan puji nama yang sangat merdu. Penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami, Kristus Sang Pintu akan senantiasa menolong dan menopang kami Bapa untuk memasuki keselamatan dan kehidupan di tengah dunia ini. Sehingga kami tetap mampu membawa berkat dimanapun kami berada. Khususnya ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami terus berdoa agar persekutuan jemaat Tuhan, khususnya di lingkup GKI Kuitang, terus berjalan meskipun dilayani secara online ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya, kami yakin ibadah keluarga yang boleh ada saat ini menjadi saat di mana Tuhan hadir dan menyatakan kehendak Tuhan. Sehingga setiap keluarga boleh merasakan kehadiran serta jamahan tangan Tuhan. Saat ini
Bapa, kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dirawat, baik dirawat di rumah sakit ataupun juga dirawat di rumah. Tuhan boleh menopang dan memberkati mereka dengan kasih karunia Tuhan. Berikan kesabaran, ketabahan agar dapat melalui setiap proses yang harus dilalui demi kesempurnaan kesembuhan mereka. Demikian juga untuk pasien COVID-19 yang dirawat di berbagai macam rumah sakit, baik di Jakarta ini ataupun di daerah-daerah lain. Tuhan juga boleh tolong mereka, Tuhan menyertai mereka sehingga mereka boleh kembali berpulih, mereka boleh kembali beraktivitas. Demikian juga untuk para dokter, perawat, para medis, petugas laboratorium, petugas keamanan, petugas kebersihan di rumah sakit. Tuhan jaga mereka senantiasa dengan kekuatan tubuh yang baik, dengan imunitas tubuh yang baik. Dengan demikian mereka mampu melakukan perawatan dan pengobatan dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang-orang yang ada di garda terdepan, kami meyakini bahwa Tuhan pasti akan menopang dan menolong mereka, sebab melalui merekalah para pasien COVID-19 ini akan dipulihkan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapa. Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajaran para menteri dan juga instansi terkait untuk terus berjuang memerangi dan juga menghambat penyebaran COVID-19 ini. Segala kebijakan yang diberikan, disampaikan, terus dapat menolong bangsa ini untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, berikanlah hikmat bijaksana agar terus dapat menjaga jarak fisik aman bagi kesehatan dan juga social distancing untuk terus ikut ambil bagian dalam himbauan pemerintah menghambat penyebaran COVID-19 ini. Terlebih lagi ya Bapak, sudah ada suara-suara untuk mereka akan pulang ke daerah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat bijaksana agar mereka dapat mengurungkan niat mereka, karena dengan mereka mengurungkan niat dan tetap ada di tempat, mereka akan sangat menolong bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Bapak secara khusus untuk aparat keamanan TNI dan Polri agar terus Tuhan sertai, sebab mereka akan terus menjaga keamanan ketertiban negara ini terkait dengan PSBB yang diperlakukan di berbagai daerah yang ada. Terberkatilah setiap pribadi-pribadi yang berjuang dalam hikmat bijaksana untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Terberkatilah setiap orang-orang yang dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh belajar, Sang Pintu akan menuntun kami dalam hikmat dan bijaksana dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga menyerahkan Bapa kehidupan kami selanjutnya di dalam pimpinan Tuhan, agar kami boleh tetap stay at home, stay healthy, dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita nyanyikan lagu persembahan dari KJ 292 ayat 1 dan 3, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, jadikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Datanglah dari himpitan, Ia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar
Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di saat badai datang menerpa hidup kami. Ya Bapa, melalui firman yang telah kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, sungguh menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan kami. Kami tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih diberikan kesehatan. Kami masih bisa berkumpul bersama keluarga. Dan saat ini kami mengikuti ibadah minggu melalui online. Tuhan, berkati GKI Kuitang dengan tugas pelayanan di sekitar gereja ataupun tugas pelayanan setiap pos-pos. Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini menderita di saat pandemi COVID-19, Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan memampukan dan menguatkan mereka. Ya Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan untuk dipakai sebagai penunjang tugas pelayanan GKI Kuitang. Tuhan juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, selalu ada memberikan kekuatan juga bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sangat baik, yang murah hati kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah pintu yang mengantarai kita dengan dunia. Melaluinya, kita dapat menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun bayang-bayang pandemi COVID-19 mengikuti kita, namun kita yakin dan percaya Yesus Sang Pintu akan menjaga dan menolong kita. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yang atas limpah rahmatnya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus,
Masukilah kehidupan dan lanjutkan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan